Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang bea cukai dalam ekspor atau kepabeanan ekspor. Dan tentu saja yang paling penting adalah bagaimana atau apa yang harus kita siapkan sebagai eksportir dalam kaitan dengan kepabeanan atau dalam kaitan dengan bea cukai. Bea cukai sendiri merupakan instansi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas melakukan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. Kepabeanan itu yaitu adalah termasuk ekspor dan impor. Kemudian cukai lebih terkait ke alkohol, rokok, dan produk-produk tembakau. Bapak Ibu bisa mengunjungi atau mendapatkan informasi lebih komplit tentang bea cukai dengan mengunjungi website di beacukai.go.id. Teman-teman sekalian, menurut Undang-Undang Pabean, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang ke luar daerah pabean. Jadi pada saat kita, siapapun Anda yang bergerak keluar Indonesia membawa barang apapun, sebetulnya itu adalah kegiatan ekspor. Tetapi belum tentu dicatat dalam sistem kepabeanan, ya. Karena misalnya barang penumpang tentu tidak dicatat, walaupun itu ekspor, ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kita catat dalam hal ini tentu saja yang disampaikan dalam dokumen kepabeanan. Lalu siapa yang bisa melakukan ekspor? Nah, ekspor bisa saja dilakukan oleh perorangan dan tentu saja oleh badan usaha. Ekspor yang dilakukan perorangan, contohnya Bapak Ibu ya, mungkin Anda ada di antara kita yang sudah melakukan, misalnya Bapak Ibu punya usaha pakaian misalnya atau usaha makanan ringan. Terus mendapat pesanan satu potong baju dari Malaysia. Anda kirim seperti biasa, itu sudah termasuk sebagai ekspor walaupun itu belum tercatat dalam dokumen PEB, belum tercatat dalam dokumen pemberitahuan ekspor barang. Mungkin lebih tercatat di kantor pos menggunakan consignment note atau CN ya. Tapi itu pun merupakan satu ekspor ya, atau Anda mengirim 1 kilogram coklat ke kue coklat maksud kami ke teman Anda atau pesanan Anda di luar negeri, itu sudah termasuk ekspor ya. Nah, apalagi kalau Anda sudah berbentuk badan usaha dan melakukan ekspor dalam jumlah yang lebih besar. Nah, ekspor sendiri tentu dilakukan melalui titik-titik seperti pelabuhan, bandara, dan juga termasuk melalui kantor pos atau perusahaan-perusahaan jasa pos lainnya, dan melalui pos lintas batas. Pos lintas batas itu apa, Bapak Ibu ya? Mungkin teman-teman yang di Kalimantan Utara sana lebih paham ya, kan di sana ada pos-pos perbatasan darat langsung dengan Malaysia ya, atau di Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, atau di Kupang sana Nusa Tenggara Timur berbatasan langsung dengan Timor Leste. Nah, di daerah-daerah tersebut ada pos lintas batas di mana terjadi proses ekspor melalui darat ya. Setiap hari orang lewat membawa barang ke luar dari Indonesia di tempat seperti itu. Nah, sedikit mengulas di slide sebelumnya atau di materi sebelumnya, sudah kita ketahui bahwa ada barang yang tidak boleh diekspor, ya, yaitu barang yang dilarang. Antara lain hewan atau tanaman langka, kemudian benda purbakala, kayu gelondongan, rotan, dan lain-lainnya. Nah, selain itu boleh diekspor, ya, selain dari yang dilarang tadi, selebihnya boleh diekspor. Nah, hanya saja yang boleh diekspor ini ada yang termasuk kategori dibatasi. Dibatasi bukan berarti jumlahnya dibatasi, bukan Bapak Ibu. Dibatasi artinya untuk bisa melakukan ekspor, barang tersebut atau bisnis tersebut memerlukan izin dokumen persyaratan tertentu dari instansi tertentu. Ya, jadi sepanjang sudah ada izinnya atau sudah ada dokumennya, silakan diekspor. Itu maksudnya dibatasi. Jadi bukan jumlahnya dibatasi ya. Nah, disinilah kita kenal namanya lartas. Mungkin Bapak Ibu pada saat melakukan ekspor akan bertanya dokumen lartasnya mana gitu. Nah, maksudnya dokumen yang di tengah ini, dokumen yang dibatasi ini, artinya dokumen persyaratannya mana gitu ya. Nah, dokumen persyaratannya apa aja sih? Dokumen lartasnya apa? Nah, ini akan sering Bapak Ibu dengarkan nanti gitu ya. Nah, sekali lagi cara untuk mengetahui dokumen lartas untuk suatu produk atau suatu bisnis akan kita pelajari tersendiri materinya ya. Nah, kemudian ada juga barang yang dikenakan bea keluar ya, antara lain saat ini biji kakao, produk sawit dan turunannya, produk kayu dengan spek tertentu, ada kemudian produk kulit,
bahan tambang tertentu, ya. Mungkin nanti daftar ini akan bertambah atau berkurang sesuai dengan kebijakan pemerintah ke depannya. Tapi paling tidak kita sudah tahu ya, yang dilarang itu ini, kemudian selebihnya adalah barang-barang yang mungkin memerlukan persyaratan tertentu atau barang yang kena biaya keluar. Selebihnya dari barang-barang kena biaya keluar ini, selebihnya nggak ada biaya keluarnya. Ya, jadi silakan diekspor. Untuk ekspor tidak ada PPN-nya Bapak Ibu ya, tidak ada pajak PPN untuk ekspor. Jadi berlomba-lombalah melakukan ekspor. Nah, sudah disampaikan juga di materi sebelumnya Bapak Ibu ya, Anda sudah punya badan usaha ya, harapan kami di materi kedua ini Anda sudah punya badan usaha. Kemudian segera hubungi kantor bea cukai terdekat ya, supaya Anda bisa menginstal modul PEB di komputer Anda. Modul ini adalah kurang lebih kayak aplikasi, supaya nanti pada saat Anda melakukan ekspor, Anda bisa menginput sendiri PEB, pemberitahuan ekspor barang dari komputer Anda sendiri. Jadi tidak perlu minta tolong ke siapa-siapa, karena ini PEB itu adalah dokumen yang sangat penting, sebaiknya Anda isi sendiri sesuai dengan produk ekspor Anda, harganya berapa, dan sebagainya. Nah, syarat untuk menginstal PEB ini tentu saja harus dilakukan di kantor bea cukai ya. Anda tinggal hubungi, bisa lewat WA atau email ya, silakan dicek. Kemudian syaratnya adalah Anda sudah memiliki badan usaha tentunya dan ada NIB-nya. Oke, silakan hubungi kantor bea cukai terdekat Bapak Ibu supaya Anda bisa segera menginstal juga di komputer Anda. Nah, pada saat itu sudah terinstall, Anda sebetulnya sudah ready untuk melakukan ekspor. Tinggal barangnya ada apa enggak, sudah ada pembelinya belum gitu ya. Tapi paling tidak secara sistem Anda sudah ready. Nah, tadi kita sebelum bicara tentang pemberitahuan ekspor barang. Pemberitahuan, namanya pemberitahuan artinya Anda sebagai eksportir memberitahukan kepada bea cukai secara online ya. Cukup melalui online Anda input, Bapak bea cukai, saya ingin mengirim barang sekian, harganya sekian, dan sebagainya. Anda input sendiri di komputer Anda secara online ya, dan itu akan terkirim ke sistem INSW, nanti kita akan lihat ya, terkirim ke sistem dan sebagainya sampai keluar yang namanya NPE, nanti kita akan bahas ya. Nah, PEB disampaikan secara online oleh eksportir atau pihak yang dikuasakan. Contohnya freight forwarder ya, Anda bisa minta tolong freight forwarder untuk mereka yang input gitu ya. Tapi sekali lagi paling tidak Anda harus tahu bahwa Anda juga bisa menginput sendiri. PEB diajukan paling cepat 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor. Kenapa 7 hari Bapak Ibu? Ya supaya Anda ada waktu. Jangan-jangan setelah Anda input datanya, masih ada perubahan data, masih bertambah atau malah berkurang nih produknya. Dari kemarin kan kita nunggu-nunggu produk nih, ternyata rencana kita 10 ton mau dikirim, ternyata cuma 7 ton. Sementara udah terlanjur input data 10 ton. Nah, masih bisa dirubah tuh datanya Bapak Ibu ya, diajukan perubahan. Dan untuk perubahan data, istilahnya BCF di Bea Cukai, itu gratis, tidak Bapak Ibu tidak perlu bayar apa-apa gitu. Anda langsung notifikasi lewat sistem supaya dilakukan perubahan data. Nah, atau jika misalnya Anda tidak sempat menginput jauh-jauh hari, Anda tetap masih bisa menginput PEB itu paling lambat sebelum barang Anda masuk ke pelabuhan atau ke bandara. Ya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu ya, di paling kanan ini, PEB itu berfungsi juga sebagai faktur pajak. Ya, karena dalam PEB Anda itu mencantumkan barang dan harganya. Nah, karena itu, jaga kerahasiaan akses ke modul PEB Anda. Jangan sampai ada orang yang bisa membuka-buka atau menginput data di modul PEB Anda. Ada sering kejadian, Bapak Ibu, orang pinjam PT, istilahnya ya, pinjam PT, menginput data di modul orang lain, orang yang dipakai modulnya tersebut pun kemudian ditagih pajak, ya. Karena menurut sistem pajak, Anda mengekspor bulan sekian ada semua datanya, data PEB-nya ada. Padahal orang itu tidak mengerti apa-apa. Dia hanya dipakai modulnya oleh orang lain. Jadi perlu Bapak Ibu jaga supaya modul PEB atau akses ke komputer tersebut tidak bisa dipakai oleh orang lain. Nah, apa saja isinya PEB, data apa yang perlu Anda isikan ke PEB Bapak Ibu ya di aplikasi tersebut. Anda tentu saja harus mengisi identitas Anda sebagai eksportir ya, nama, alamat, NPWP Anda. Kemudian ada identitas pembeli juga atau dalam hal ini buyer atau importir.
Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah hati-hati ya mengisi barang ya, uraian barangnya apa, misalnya buah manggis misalnya ya, tapi dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Kemudian jumlahnya berapa ton atau berapa ukuran lainnya yang digunakan. Kemudian harganya berapa ya, perhatikan mata uangnya, jangan sampai misalnya Bapak Ibu misalnya tulis rupiah ya, biasanya dalam mata uang yang disepakati dengan pembeli. Perhatikan mata uangnya jangan sampai salah, karena misalnya tentu sangat beda jika Anda menggunakan mata uang yen atau mata uang dolar misalnya ya. Demikian juga masalah harga, jangan sampai nolnya kurang atau nolnya lebih, tentu akan sangat berbeda. Dan kode HS dari barang tersebut, HS code-nya. Nah, apa HS code dan lartas kita akan pelajari di materi berikutnya ya. Ada juga nama kapal atau kode penerbangan ya. Kalau naik kapal tentu ada nama kapalnya, kalau naik pesawat tentu ada kode penerbangannya. Nah, kalau naik kapal ada juga nomor kontainernya dicantumkan dalam PEB. Kemudian ada nomor dan tanggal dokumen lartas ya. Misalnya produknya produk pertanian yang memerlukan sertifikat dari karantina, maka tentu ada nomor dan tanggal sertifikat tersebut. Dan jika produknya adalah produk yang kena bea keluar, misalnya produknya biji coklat, maka tentu ada nilai bea keluar yang sudah Anda bayarkan ke bank. Nah, bagaimana sih alur proses dokumen kepabeanan itu, Bapak Ibu? Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, jadi tidak perlu pusing karena ini semua sudah sistem ya Bapak Ibu, sudah terkoneksi. Beda dengan zaman dahulu Bapak Ibu harus ngantri-ngantri ke kantor bea cukai, ngantri ke kantor sana sini, kantor ini itu. Sekarang tidak perlu lagi, semuanya sudah serba online ya Bapak Ibu. Nah, mulai dari paling kiri, Bapak Ibu sebagai eksportir ya menginput data ke modul PEB. Data tersebut lari ke INSW secara otomatis ya. Dan dalam hal ini Bapak Ibu pastikan ya data dan dokumen lartasnya sudah lengkap diinput dengan benar ya. Bapak Ibu selesai di situ. Nah, kemudian dari instansi-instansi terkait yang menerbitkan lartas yang terkait dengan Bapak Ibu, dengan ekspornya Bapak Ibu, tentu data mereka juga sudah meluncur ke INSW ya. Termasuk jika Anda sudah melakukan pembayaran ke bank untuk biaya keluarnya, itu dari perbankan juga datanya otomatis sudah terkoneksi ke INSW. Nah, data yang Bapak Ibu input dan data yang terkirim dari instansi atau dari perbankan tadi ketemu di awan-awannya INSW yang secara otomatis mencocokkan data, kemudian memastikan semuanya benar. Ya, ini sistem semua yang bekerja Bapak Ibu. Ya. Nah, jika data tersebut sudah benar, otomatis akan mengalir. Datanya Bapak Ibu akan mengalir masuk ke sistemnya bea cukai ya, disebut CEISA. Sistem CEISA bea cukai. Nah, bea cukai kemudian secara sistem juga melakukan pemeriksaan lartas ya. Dan kemudian jika diperlukan akan melakukan pemeriksaan secara dokumen jika memang diperlukan. Nah, kemudian yang terjadi juga di bea cukai ada namanya penjaluran ya Bapak Ibu. Jika barang ekspornya Bapak Ibu kena yang namanya jalur merah, maka akan dilakukan pemeriksaan fisik ya. Tapi kalau kena jalur hijau, maka otomatis akan terbit yang namanya NPE. Ini juga otomatis oleh sistem nota pelayanan ekspor. Ini sudah selesai prosedurnya semua kalau sudah terbit NPE-nya. Nah, menyangkut pemeriksaan fisik tadi, bisa dilakukan di tempat penimbunan kontainer, atau bisa juga dilakukan di gudangnya Bapak Ibu jika memang barang tersebut masih berada di gudangnya Bapak Ibu, artinya belum masuk ke pelabuhan. Nah, biasanya tidak banyak produk ekspor yang kena pemeriksaan fisik Bapak Ibu ya. Biasanya yang kena pemeriksaan fisik itu adalah barang ekspor yang terkena bea keluar. Itu pun tidak selalu kena jalur merah ya. Jadi Bapak Ibu yang tidak kena bea keluar kemungkinan tidak akan terkena pemeriksaan fisik, kecuali kalau kena random, itu pun tidak terlalu banyak ya. Nah, jadi proses dari Anda menginput sampai ke NPE ini bisa saja terjadi hanya hitungan menit sudah terbit NPE-nya jika semuanya sinkron. Ini sistem yang bekerja. Nah, nota pelayanan ekspor atau NPE tadi Bapak Ibu ini langsung terbit dari sistem bea cukai. Fungsinya ini untuk melindungi
barang ekspor Bapak Ibu untuk bisa masuk ke kawasan pabean, dan akan menjadi dokumen juga, akan diperiksa juga pada saat dokumen itu pada saat barang tersebut akan naik ke atas sarana pengangkut, baik itu kapal maupun pesawat. Nah, Bapak Ibu mungkin perlu tahu juga ya, istilah ini namanya tempat penimbunan sementara atau TPS, yaitu bangunan atau lapangan yang disamakan dengan itu di kawasan pabean, biasanya di pelabuhan atau di bandara atau tempat-tempat lain yang ditunjuk untuk menimbun barang sambil menunggu pemuatannya atau sambil menunggu pengeluarannya dari dalam kawasan pabean. Jadi istilahnya tempat nongkrong dulu lah, baik itu barang yang mau berangkat maupun barang yang datang sebelum dikeluarkan dari kawasan pabean. Jadi biasanya nongkrong dulu di situ ya sebelum diberangkatkan. Nah, ini sering terjadi pertanyaan dari teman-teman di daerah. Di daerah kami tidak ada bandara atau pelabuhan internasionalnya, kami tidak bisa ekspor dong gitu ya. Bapak Ibu jangan khawatir ya, jadi pemerintah sekarang sudah memudahkan sistem, memudahkan infrastruktur. Memang tidak semua bandara pelabuhan kita merupakan pelabuhan internasional, tetapi pada dasarnya Bapak Ibu tetap bisa melakukan ekspor langsung dari tempatnya Bapak Ibu. Langsung artinya dokumen pabeannya, dokumen PEB-nya sudah bisa dimasukkan di kantor Bea Cukai dimanapun Bapak Ibu berada. Ya, terutama jika di tempatnya Bapak Ibu ada memang kapal yang bisa mengangkut barang-barang tersebut, ada kontainer yang bisa mengangkut barang tersebut. Nah, untuk lebih lanjutnya, lebih pasnya bisa berhubungan dengan kantor Bea Cukai terdekat ya di tempatnya Bapak Ibu. Hal ini juga terkait dengan apakah di tempatnya Bapak Ibu sudah ada kantor-kantor yang bisa menerbitkan izin lartas tersebut ya. Karena Bea Cukai tidak menerbitkan izin lartas dari kantor-kantor lain. Jadi tapi pada dasarnya misalnya teman-teman di Ambon itu bisa selesai dokumen ekspornya di Ambon, biasanya terkirim dulu ke Makassar barangnya, nanti di Makassar lalu berangkat ke China atau ke tempat lain ya, atau terkirim dulu ke Surabaya atau ke Jakarta. Tetapi dokumen ekspornya udah selesai di Ambon. Bapak Ibu tidak perlu mengurus dokumen ekspor lagi di Makassar atau di Surabaya. Demikian juga dari daerah-daerah lain bisa langsung sudah selesai urusan dokumennya di sana. Jadi pada dasarnya bisa ya Bapak Ibu Anda ekspor dari daerah Anda masing-masing. Nah, ini yang perlu diperjelas ya Bapak Ibu, bahwa semua layanan Bea Cukai itu gratis, tidak perlu Anda bayar ya. Anda submit PEB, urus PEB, ataukah ada perubahan data PEB, ada pembatalan PEB, ada apalagi macam-macam ya, NPE apalagi misalnya gitu ya, ataupun ada pemeriksaan fisik ke tempatnya Bapak Ibu dan sebagainya, itu tidak perlu dibayar ya, semuanya gratis. Tentu teman-teman eksportir yang sudah pengalaman tentu tahu bahwa semuanya gratis. Nah, itu dia materi tentang kepabeanan teman-teman, semoga mencerahkan, semoga menambah informasi teman-teman semua. Dan perhatikan, sudah ada yang bisa dilakukan ya di materi ini. Anda sudah bisa sekali lagi menginstal modul dan kemudian mendaftar ESKA sebagaimana di materi juga sebelumnya sudah disampaikan. Untuk info yang lebih lanjut tentang Bea Cukai, silahkan berkunjung ke websitenya, atau silahkan teman-teman berkunjung ke kantor Bea Cukai terdekat ya. Jangan lupa foto-foto, mungkin bisa juga di tag di Instagram kita ya kalau Anda mengunjungi Bea Cukai terdekat di kota Anda. Terima kasih, salam sukses untuk teman-teman semua, dan jangan lupa mengikuti materi selanjutnya tentang HS Code dan menentukan dokumen lartas. Terima kasih.